Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, NRM 0494385572. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 berupa tugas untuk membuat sebuah website sederhana terkait aplikasi. Tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java, di mana di sini kita harus setidaknya menerapkan 5 fitur, 5 fungsi dari program JavaScript, 5 poin penting, yaitu input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk pesanan, dan manajemen menu aplikasi. Untuk yang pertama, dan untuk indikator-indikatornya itu kita harus mendefinisikan tipe data, variabel, identifier, keyword pada class, objek, method. Yang kedua ada array, implementasi array atau string dalam method, lalu mengimplementasi struktur keputusan if else, if, switch case, nested if. Lalu kita harus mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan while. Nah, dan di sini saya telah membuat aplikasi. Izinkan saya menemukan terlebih dahulu untuk aplikasi saya. Setelah itu kemudian saya akan menjelaskan terkait source code-nya. Pertama kita jalankan saja aplikasinya menggunakan Java Debugger, run Java. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai aplikasinya. Di sini saya awalnya kita harus menentukan pilihan-pilihan ya. Di sini ada menu utama, yaitu kita dapat memilih untuk kita ingin masuk ke menu penggalangan, kelola menu restoran, atau keluar dari aplikasi. Untuk yang pertama kita coba untuk melihat menu pelanggan. Nah, di sini saya telah membuat beberapa makanan ya, yaitu makanan dan minuman, yaitu yang ini dengan mengikuti kriteria bahwa minimal ada 4 makanan dan minimal ada 4 minuman gitu. Saya telah memasukkan, dan di sini kita ketika kita ingin memasukkan, maka kita harus memasukkan angka yang valid. Ketika tidak valid, maka dia akan meminta kembali untuk memasukkan angka yang valid. Misalkan saya masukkan 9, di sini tidak ada 9, maka menu tidak ditemukan, silakan cek kembali, maka akan tampil kembali menunya dengan keranjang belanja yang masih kosong. Nah, ketika kita masukkan data yang valid, maka misalkan kita masukkan nasi goreng, lalu kita masukkan jumlah nasi goreng yang ingin kita pesan, misalkan kita masukkan 2 nasi goreng. Nah, lalu di sini akan tampil sementara ya, keranjang sementara. Lalu ketika kita setelah itu kita masukkan minuman misalkan, lalu minumannya kita masukkan kuantitinya 2 dengan masuk tambah lagi kuantiti 2. Nah, di sini ini totalnya ada 78. Nah, kita ambil untuk sampai ke biaya 100 ya, karena kita mengetes untuk simulasi diskonnya. Kita tambahkan mie goreng sebanyak 5. Nah, di sini kalau kita lihat totalnya sudah lebih dari 100, maka harusnya diskon 10%. Nah, lalu ketika sudah selesai, kita ketik saja selesai. Nah, di sini ada satu tambahan, yaitu jika kita melebihi dari 50.000, maka akan tampil pilihan untuk memilih kategori minuman. Salah satu kategori minuman di mana yang kita pilih itu akan mendapatkan promo buy one get one gitu. Misalkan di sini saya memilih untuk untuk jeruk peras itu untuk mendapatkan promonya, maka kita coba. Nah, di sini jadi yang khusus jeruk segar dia akan mendapatkan buy one get one, sehingga akan mendapatkan diskon sebanyak 8.000 karena kita membeli 2. Nah, ini. Lalu di sini tampillah struk belanjanya sesuai dengan apa yang diinginkan dari soal tugas 2. Ini struk belanja. Nah, ini tekan enter untuk kembali. Nah, ini jadi ketika enter kita kembali ke menu awal. Mungkin sekian untuk penjelasan terkait menu awal. Ke selanjutnya yaitu kita coba untuk memasukkan menu baru ya. Misalkan kita masuk ke menu
kelola restoran, kita ingin menambahkan menu baru. Misalkan kita tambah menu baru, masukkan nama menu, misalkan makanan yaitu sate ayam. Dengan harga 12.000, 25.000. Kategori makanan ya afirmasi. Nah, sate ayam berhasil ditambahkan ke restoran. Nah, kita di sini juga bisa mengubah harga menu. Ketika kita lihat di atas harga menu nasi goreng 25.000, kita ubah jadi 20.000. Nasi goreng nomor yang kita ubah 1, masukkan harga baru 20.000. Nah, iya. Oke, berhasil diubah. Hapus menu restoran, kita coba hapus untuk makanan ya. Kita coba hapus untuk ayam sate ayam Madura, karena kita baru menambahkan sate ayam juga. Iya. Nah, kita lihat hasilnya. Kembali ke menu utama, lalu menu penggalangan. Nah, ini kita lihat bahwa sate ayam Madura telah hilang. Nah, menjadi sate ayam ya. Dan harga untuk nasi goreng spesial telah berubah menjadi 20.000. Nah, ini kita langsung masuk selesai saja. Nah, harus diisi ternyata. Selesai. Nah, ini jadi kita juga bisa untuk keluar aplikasi, kita memilih untuk opsi 3 di halaman menu utama, keluar dari aplikasi. Nah, itu kita keluar dari aplikasi. Nah, ini untuk aplikasi cateringnya, dan izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait code source-nya ya, terutama pada indikator-indikator yang ditekankan, yaitu pada tipe data variabel. Di sini saya menggunakan banyak variabel ya. Khususnya di awal saya deklarasi variabel-variabel seperti warna ya, untuk mempercantik tampilannya saya deklarasi warna. Lalu ini ada array ya, variabel. Untuk yang kedua ada array atau array string. Nah, di sini saya menggunakan array objek berupa yang di dalam juga ada string dan angka ya, integer. Nah, di sini untuk yang kedua, lalu keyword class object. Di sini saya menggunakan objek-objek ya, seperti proses pemesanan dan sebagainya gitu. Dan metode juga di sini terdapat beberapa metode seperti ini. Nah, lalu untuk yang struktur keputusan if else, nah di sini saya banyak menggunakan if. Ada juga yang hanya if saja, dan if di dalam if, nested if. Juga saya menggunakan switch case di bawah switch. Nah, di sini switch case untuk memilih menu utama ya. Lalu ketika dia tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, misalkan angka tidak valid, maka dia akan menyuruh kita untuk mengulangi pilihan. Nah, di sini ada while juga di dalamnya, while itu jadi do while ketika tidak masuk ke tidak valid data, maka dia akan mengulangi proses ini dari awal gitu. Nah, itu dia tadi. Lalu untuk struktur if else, for each perulangan for each. For ini saya menggunakan for biasa ya, untuk mendefinisikan mengulangi untuk menambahkan total harga ya, dengan dicampur dengan metode dimasukkan ke dalam variabel item ini ya, yang saya deklarasikan inisialisasi dari keranjang order ini. Lalu for each ada beberapa yang tidak saya gunakan, seperti for each belum saya gunakan. If else saya menggunakan beberapa.
terutama di if ya, kondisi if saya banyak menggunakan kondisi if di sini. Lalu juga saya menggunakan nested if, switch case untuk else if saya menggunakan di sini ya untuk mendapatkan menu yang kita tambahkan ya, menu baru yang kita tambahkan. Dan untuk kondisi terkait teknis logiknya mungkin tidak bisa saya jelaskan di dalam video karena terlalu panjang, tapi intinya dari semua ini adalah bahwa saya telah mengimplementasi beberapa indikator keberhasilan yang diharuskan untuk kita kuasai ya terkait dengan project tugas 2 ini. Dan kurang lebih mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.